Lagi perkenalan diri. 3, 2, 1, rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Wirman, biasa dipanggil Teguh. Umur 19 tahun, lahir di Pekanbaru 28 Mei 2002. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Riau. Di sana saya mengambil jurusan ilmu hukum, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang mana kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Al-Islam Ilmu Kemuhammadiyahan, dokter pembimbing yaitu Bapak Abu Nawas SAG MM, yang mana beliau memberikan tema kami yang berbunyi wawancara langsung kepada tokoh masyarakat atau pelaku pelaksana praktek kemusyrikan. Yang mana sekarang kita telah bersama seorang tokoh masyarakat yang akan menjelaskan tema tersebut, yang mana saya mengambil judul hubungan Grebeg Maulud dengan pengharapan berebut isi gunung Jaler dan setri. Apakah itu termasuk kemusyrikan atau gimana? Nanti akan dijelaskan oleh tokoh masyarakat yang akan kita wawancari. Langsung saja kita akan perkenalan dulu dengan tokoh masyarakat tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri dulu Ustaz pada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Teguh Wirman yang telah memberikan waktu kepada saya secara pribadi untuk memperkenalkan diri. Nama Khairul Anam. Adapun aktivitas sekarang adalah sebagai tenaga pendidik atau pengajar di Pondok Pesantren Darul Quran yang terletak di Desa Taribangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Itu adalah sekelumit perkenalan diri yang alhamdulillah mudah-mudahan akan menambah kedekatan dalam silaturahim. Silakan. Terima kasih Ustaz dalam perkenalkan diri. Baiklah, langsung saja kita ke topik, yaitu wawancara. Dimana kan saya akan bertanya ini tentang hubungan Grebeg Maulid dengan perebutan isi gunung Jaler tadi. Baiklah, pertanyaan pertama kita mendasar saja. Apa sih hukum dasar dan hukum merayakan Grebeg Maulid? Baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya akan saya perkenalkan atau akan saya jelaskan beberapa hal mengenai Grebeg Maulid itu sendiri. Dan Grebeg Maulid hubungan dengan gunungan Jaler atau setri. Itu secara singkat aja. Grebeg itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya keramaian atau kerumunan. Keramaian atau kerumunan, atau bisa diartikan mengundang massa, mengundang orang banyak, itu adalah Grebeg. Itu yang pertama. Yang kedua, Maulid atau Maulud tentu identik daripada kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Grebeg Maulid berarti keramaian atau kerumunan massa atau mengundang massa untuk berpartisipasi di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang pertama. Tapi selain Grebeg Maulid, itu ada grebeg-grebeg yang lain. Ada namanya grebeg sekaten, ada namanya grebeg suro. Nah, grebeg suro kalau di dalam kalender Jawa Islam, jadi Muharram itu dalam kalender Islam bulan pertama dalam tahun Hijriah kan Muharram. Maka di dalam Jawa Islam Muharram itu dirubah nama menjadi Suro. Jadi ya Suro. Jadi Grebeg Suro berarti keramaian, kerumunan massa dalam rangka memperingati satu Suro atau satu Muharram. Ada lagi grebeg sekaten. Sekaten itu dalam arti dua versi ini. Ada yang namanya sekaten, itu ada yang diistilahkan dari sekati, artinya gamelan. Sesuatu bunyi-bunyian
dalam kultur masyarakat Jawa, gamelan ada gendang, ada gong, ada kenung dan gamelan dan seperangkat alat musik Jawa ya. Gamelan itu adalah seperangkat alat musik Jawa, itu namanya sekati atau sekaten, bisa diartikan menjadi syahadatain. Jadi sekaten itu maknanya dua versi. Dari kata sekati artinya gamelan, bunyi musik gamelan, dan sekaten itu diambil daripada syahadatain. Artinya pada masyarakat dahulu dalam zaman-zaman kerajaan Islam kuno dulu, apabila ada yang masuk Islam mu'alaf dan ingin menarik keinginan seseorang untuk masuk Islam, maka apabila ada seseorang yang melafazkan kalimat syahadatain, maka disitulah untuk menarik minat masyarakat yang lain yang pada saat itu mayoritas Hindu, maka dengan alat musik tadi. Jadi itu adalah kearifan lokal sebenarnya. Jadi ada gerbek maulid, ada gerbek suro, ada gerbek sekaten. Sekaten itu dibagi lagi, ada sekati, ada syahadatain. Nah, itu yang pertama. Mengenai gunungan itu berarti kan dalam bentuk gunung gitu. Gunungan dalam bentuk gunung. Nah, ini adalah berisi dari macam-macam hasil panen masyarakat. Ada jagung, ada kacang panjang, ada terong, ada cabai, sayur mayur ada di situ, nanti dihias. Ya seperti gunung. Ada pula bukan hasil panen, kue, malah kue apem. Ada yang kue itu. Jadi gunungan itu adalah hasil panen yang dirangkai membentuk gunung atau makanan tradisional masyarakat lokal berupa apem yang dibentuk gunung, itu gunungan. Gunungan jaler setri kan itu kan. Gunungan jaler itu berarti laki-laki, setri itu berarti perempuan. Nanti bagaimana ini koneksinya ini? Yang jelas mungkin ini menurut pandangan saya kan gitu kan. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan gunungan ini tadi kan ada jaler, ada setri, di situ adalah simbolik bahwa masyarakat Jawa baik laki-laki dan perempuan menghargai daripada kearifan lokal. Satu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukum merayakan Maulid? Nah, oke. Kalau mengenai hukum merayakan Maulid Nabi, tentu ditengok atau dipandang dari sudut pandang syariah, ya kan? Dari sudut pandang syariah. Nah, sebagian ulama satu dengan sebagian ulama yang lain berbeda pendapat dalam menghukumi Maulid Nabi. Nah, sebagian ulama yang minoritas nih, terutama ulama-ulama yang dari Saudi Arabia nih, itu justru mereka mengharamkan pelaksanaan Maulid Nabi. Mengharamkan pelaksanaan Maulid Nabi, seperti halnya Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lain. Itu hanya sebagian. Tapi ada pula ulama yang justru ini mayoritas gitu. Termasuk saya sendiri sebetulnya memandang Maulid Nabi itu hal yang baik sebetulnya. Kalau hal yang baik tentu apabila kita laksanakan mendapatkan pahala kan gitu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Yang tidak membolehkan sebenarnya alasannya klasik saja, karena Nabi pada saat itu tidak membuat, gitu aja. Asal tidak dibuat oleh Nabi bid'ah, kan itu. Asal tidak dibuat oleh Nabi bid'ah. Oke lah, kita geser nih. Sekarang yang membolehkan. Secara pribadi saya membolehkan, bahkan menganjurkan. Mengapa? Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, itu dalam Bulughul Maram, itu bab puasa ada itu. Dalam kitab Bulughul Maram
dalam bab puasa. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil isnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang puasa hari Senin. Karena Nabi melaksanakan. Maka sahabat bertanya tentang puasa hari Senin itu. Apa jawab Nabi? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika yaumun wulidtu fi." Hari itu, hari Senin, yaumun wulidtu fi, adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa bu'itsu fi, hari di mana aku diutus dan dibangkitkan. Wa unsila alayya, dan hari di mana Al-Qur'an diturunkan padaku, kata Nabi. Jadi Nabi Muhammad ketika disinggung tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan itu adalah hari kelahiran saya. Artinya kalau saya tarik kesimpulan, Nabi Muhammad merayakan kelahirannya dengan puasa. Sudah? Oke teman-teman. Nah, lalu ada lagi nih. Masih ada. Nabi Muhammad merayakan kelahirannya dengan puasa. Iya. Satu. Yang kedua, saya tambah hadis lagi. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahud yasumuna yaum Asyura. Ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, menetap di kota Madinah, berarti setelah hijrah sampai di kota Madinah, beberapa saat atau beberapa hari kemudian, fawajadal yahud, Nabi mendapati orang-orang Yahudi. Ketika itu awal-awal Nabi hijrah, Yahudi ada di situ. Sebelum Yahudi berkhianat kepada Nabi, Nabi mendapati Yahudi berpuasa yasumuna yaum Asyura, pada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Hari Asyura kan hari ke-10 bulan Muharram. Puasa Asyura. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada Yahudi, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna fi?" Hari apakah ini sehingga kamu berpuasa dalam hari itu? Apa kata Yahudi? "Hadza yaumun 'azim." Hari ini, hari Asyura, adalah hari yang agung, kata Yahudi tadi. Kami menghormati hari Asyura ini. Mengapa sebab demikian kami berpuasa di dalamnya? Hari hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Anjallahu ta'ala Musa wa qaumahu wa aghraqallahu ta'ala Fir'aun wa qaumahu. Dan pada hari ini, hari Asyura itu, dulu pada hari Asyura, pada hari ke-10 Muharram, dulu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anjallahu ta'ala Musa wa qaumahu. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya, Bani Israel, ketika membelah Laut Merah, diselamatkan. Itu hari 10 Muharram, hari Asyura. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya pada hari Asyura. Wa aghraqallahu ta'ala wa qaumahu, dan pada hari itu pula Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, kan gitu kan. Apa kata Yahudi? Wa nahnu nasumu ta'ziman lah, dan kami berpuasa hari Asyura ta'ziman lah, untuk menghormati beliau. Apa kata Nabi? Apa kata beliau setelahnya? Tsumma amara Rasulullah sallallahu bisyamihi hatta farada Ramadan, hatta furida Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat pada saat itu untuk berpuasa hari Asyura, sehingga Allah mewajibkan puasa Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan, tambahkan 1 hari sebelumnya, yakni hari Asyura, hari ke-9. Wala tasyabahu bil yahud, janganlah engkau menyerupai orang Yahudi. Kalau mereka puasa Asyura, kita tambah 1 hari sebelumnya, yakni Tasu'a dan Asyura, agar tidak sama dengan Yahudi. Sampai puasa Ramadan itu diwajibkan atas umat Islam. Jadi itu pandangan apa tadi yang pertama? Pendapat saya tentang apa tadi? Tentang merayakan apa? Jadi Maulid sendiri kalau menurut saya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila bih. Barang siapa yang mengamalkan atau yang mengerjakan sunnah yang baik, maka ia dapat pahala.
tujuan saya memperingati Nabi adalah mengambil nilai-nilai akhlak dan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Itu bukan yang lain gitu. Kita persingkat aja langsung Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Ini masih banyak waktunya nih. Sedikit Ustaz. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa, kita langsung aja persingkat. Pertanyaan inti, bagaimana pandangan Ustadz dengan grebek maulid disertai dengan berebut hasil perkebunan atau isi gunung jadar dan sestri, yang mana mereka menganggap itu membawa keberkahan bagi siapa yang mengambil isi gunung tersebut. Tujuannya mereka membuat gunungan yang isinya adalah hasil pertanian ataupun makanan-makanan yang lain adalah untuk sedekah. Intinya sedekah. Artinya mensyukur nikmat Allah SWT daripada hasil alam yang diberikan kepada masyarakat lokal, masyarakat Jawa, terutama di Yogyakarta, di Solo dan sekitarnya. Nah, apa tadi itu? Kalau dia niatnya itu kalau sedekah. Niat pertama itu adalah sedekah, kan itu. Niat pertama itu sedekah, dan sedekah itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Jadi niat pertama sedekah, sekalipun itu dalam bentuk gunungan, nanti inilah yang diambil masyarakat yang lain gitu. Tapi intinya sini garis besarnya mereka mengharap siapa yang mengambil barang tersebut itu yang mendapatkan berkah. Nah, apakah itu termasuk al-barakatu minallah? Keberkahan itu kan dari Allah. Nah, artinya seperti ini. Dalam hadis pun disebutkan, likulli imri'in tahta dhilli shadaqatihi. Besok seseorang ini pada hari kiamat bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hatta yuhkama bainan nas, sehingga hukum akan diterapkan padanya ketika yaumul hisab nanti. Artinya dengan bersedekah itu sendiri kita mengharapkan kepada Allah mudah-mudahan mendapat tempat bernaung besok di hari kiamat itu. Lantas bagaimana orang yang berebut tadi dengan mengharapkan keberkahan? Kalau kita mengharapkan keberkahan dengan benda itu umpama kita dengan gunungan ini mudah-mudahan hasil panen saya. Nah, biasanya seperti itu, nanti diletakkan di ladangnya, diletakkan di sawahnya kan gitu. Diambil kacang panjang nanti diletakkan di sawahnya gitu. Maka ini otomatis keluar daripada niat. Keluar daripada niat. Kalau mengambil itu tidak ada unsur meletakkan kebesaran pada benda itu, maka tidak ada kesyirikan lagi. Berarti yang syirik itu kalau dia meletakkan kebesaran pada benda tersebut. Pada benda tersebut selain Allah. Berarti itu meletakkan keagungan kepada benda tersebut selain Allah. Kalau hanya sekedar mengambil, dimasak di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai disanjung-sanjung, dikultuskan, ini yang nggak boleh. Berarti itu tergantung kepada niat. Tergantung innamal a'malu binniyat sebetulnya. Oke. Mama saya, ada apa di gunungan ini? Saya ambil, saya makan sudah. Keberkahan itu dari Allah. Mudah-mudahan dengan makan disehatkan kan gitu. Siapa yang memberi kesehatan? Allah, bukan apem itu. Atau dengan nanti saya ambil itu hasil panen, saya ambil jagung, saya ambil kacang panjang. Ya sudah, kita masak saja. Dengan mudah-mudahan dengan masak ini, karena ini adalah sedekah dari orang, mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Ini namanya tabaruk yang benar. Tapi kalau mengkutuskan ini hasil daripada gunungan ini keramat ini, nanti saya pasang di sawah saya pasang di tempat usaha saya. Nah, itu saya yakin, bukan ragu-ragu, yakin itu udah jatuh kesyirikan itu. Kan tergantung niat tadi. Oke, teman-teman, jadi itu tergantung pada niat masing-masing warga. Apabila niatnya itu untuk mengagungkan suatu benda selain Allah ya, selain Allah, berarti itu sudah jatuh kepada kesyirikan. Pertanyaan terakhir misalnya, itu grebek maulid itu kan berebut bagi yang salah-salahnya itu, apalagi paling kencang itu kan. Sehingga yang lainnya injak, luka. Itu kan dari pandangan sebagian orang itu kan menyeleneh atau lain. Bagaimana penjelasan Ustaz? Awalnya kan niatnya sedekah, sekalipun dibuat gunungan. Al-ma'ruf bitoriqatil ma'ruf. Sesuatu yang benar harus dengan jalan yang benar. Iya kan? Oke. Cuma benar. Al-ma'ruf bitoriqatil ma'ruf.
sesuatu yang benar itu harus dengan cara yang benar. Artinya seperti ini. Tujuannya tadi awalnya sedekah. Tapi dalam pelaksanaannya sampai mengundang atau menimbulkan mudarat, ini lain ceritanya. Lain ceritanya sampai terinjak-injak, sampai sikut kanan, sikut kiri, bahkan ada yang sampai bertengkar, sampai terinjak-injak. Seperti apa? Inilah yang mudaratnya tadi, merusak niat awal sedekah tadi. La taqtulu anfusakum, janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Kan seperti itu dalam Islam. Apakah nggak bisa diambil secara antri gitu? Satu-satu diambil. Kalau berebut, di mana letak nilai-nilai Islamnya itu, di mana itu? Letak kesabarannya itu di mana, kan gitu. Apalagi Jadi ini Ustaz. ya, jadi kalau masalah gunungan baik itu hasil panen ataupun kue-kue, secara pribadi saya tidak mempermasalahkan, karena niat awal adalah sedekah. Tapi aplikasi dan pelaksanaannya harus diperbaiki lagi, karena niat awalnya kan sedekah itu. Jangan sampai niat sedekah justru mencelakakan orang, justru akan membawa kemudaratan, karena sesuatu yang baik caranya harus baik. Iya. Dan biasanya ini biasa nih, orang yang menginjak-injak seperti itu yang salah niat. Itu yang salah niat, sampai bertabaruk kepada benda tadi. Ini saku, ini saya dapat berkah nih. Dapat timun. Kan itu yang salah niat. Tapi kalau orang yang bertabaruk mencari berkah atau ngalap berkah dalam istilah Jawanya hanya dari Allah, dia tidak akan seperti itu. Karena sesuatu yang baik itu dengan cara yang baik. Artinya secara pribadi sampai terinjak-injak, sampai ada yang terluka, sampai sikut kanan, sikut kiri, kan itu secara pribadi saya tidak setuju. Karena merusak nilai niat awal sedekah tadi. Adapun kalau ditata lebih baik lagi dengan cara yang lebih baik, ya nggak masalah, no problem. Tergantung niat sebetulnya bro. Yes. Ya. Nah, Oke teman-teman, baliklah kesimpulan yang dapat kita ambil. Pertama ada dua, yaitu hukum dari maulud. saya tambah. Tambahan. Tambahan sedikit. Jadi gerbek maulid, gerbek sekaten, gerbek suro itu adalah kearifan lokal masyarakat Jawa, tetapi mengambil daripada unsur-unsur Islam. Contoh, ya, gerbek suro daripada Muharram. Sebenarnya intinya memperingati tahun baru Hijriah, intinya itu memperingati tahun baru Hijriah. Gerbek sekaten dari syahadatain tadi, ada dengan membaca syahadat sama-sama. Dan gerbek maulid ya tadi itu maulid Nabi, intinya kearifan masyarakat lokal inilah menerjemahkan nilai-nilai Islam, diterjemahkan dalam kearifan masyarakat lokal Jawa. Itu aja. Oke. Baiklah, sudah saja. Kesimpulan kita dalam pelajaran kali ini sama tokoh masyarakat, yaitu Ustaz Khairul Anam, bahwasanya itu kembali kepada niat masing-masing. Kalau niatnya untuk mengagungkan suatu benda yang berebut untuk gunung tersebut, maka itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Oke, mungkin sekian dulu wawancara kita, Ustaz. Apabila ada waktu yang lain, mohon bimbingannya. Insyaallah. Baiklah teman-teman sekalian dan para dosen, apabila ada yang salah mohon ditunjuk ajar, apabila ada yang khilaf itu wajar, kami dan juga manusia yang penuh dengan kesalahan, Ustaz. Iya, sama-sama. Mungkin hanya sekian dulu, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya